Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, pulih dari cedera, Elkan Bagot merapat ke Timnas. KNVB tak ikhlas jika PSSI terus naturalisasi pemain keturunan. Timnas Indonesia disebut mampu saingi tim-tim Eropa. STY diminta tak selalu andalkan pemain keturunan oleh pelatih asal Korea Selatan. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia di era Sintayong dihiasi dengan pemain-pemain naturalisasi berbakat yang bermain di liga terbaik dunia. Namun untuk mendapatkan pemain keturunan demi memperkuat skuad Garuda itu tidaklah mudah, terutama jika pemain tersebut memiliki kualitas di atas rata-rata, sehingga akan sulit bagi Timnas Indonesia merayu mereka untuk datang. Ditambah lagi ada upaya-upaya dari Federasi Sepak Bola negara tertentu yang ingin mengamankan potensi pemain mereka, seperti yang dilakukan oleh KNVB untuk mengamankan pemain keturunan yang potensial sehingga tetap bisa membela Timnas Belanda. Beberapa nama pemain seperti Milion Manhoef, Misil Gors, Tristan Guicher, hingga Niraiso Kasanwirjo sampai dijaga ketat oleh KNVB agar tetap membela Timnas Belanda di masa depan. Apalagi kini Timnas Belanda sedang membutuhkan banyak pemain muda berbakat demi menjaga regenerasi tim. Timnas Indonesia telah melalui masa kegelapannya setelah Ketua Umum PSSI era Muhammad Iriawan mendatangkan pelatih asal Korea Selatan, Sintayong. Legenda Timnas Korea itu mampu membawa perubahan besar untuk skuad Garuda. Sempat terpuruk di tangan pelatih-pelatih sebelumnya, STY yang menukangi Timnas sejak 2019 itu langsung memperbaiki kualitas Timnas mulai dari akarnya. Sin pun berani melakukan potong regenerasi yang mengandalkan pemain muda. Selain itu, fisik para punggawa Timnas juga diperbaiki. Tambahan pemain keturunan yang bersedia dinaturalisasi juga menjadi pengaruh besar bagi kebangkitan Timnas Indonesia. 4 tahun full proses yang dibangun STY mulai membuahkan hasil. Timnas bukan lagi level ASEAN, melainkan sudah level Asia. Bahkan kini pemain-pemain keturunan grade A yang ada di Eropa berbondong-bondong untuk menyatakan keinginannya membela Timnas Indonesia. Bahkan pemain keturunan Indonesia yang sukses bersama tim-tim besar di Liga Italia, yakni Rajasa Nainggolan, menyebut bahwa Timnas akan menjadi tim hebat jika banyak dihuni pemain kelas Eropa yang berdarah Indonesia. Ada banyak pemain keturunan Indonesia yang bermain di Eropa. Bahwa mereka untuk membela Indonesia, maka Indonesia akan menjadi tim hebat, ungkap Nainggolan. Kabar menggembirakan datang dari dokter Timnas Indonesia U23 Alvan Asyar yang menyatakan Alfiandra Dewangga masih punya kans bergabung ke skuad Garuda Muda. Alfiandra Dewangga baru saja menjalani operasi kecil sebagaimana dikonfirmasi oleh PSIS Semarang. Namun demikian, Dr. Alvan Asyar mengungkapkan jika bergabungnya Dewangga ke skuad Garuda Muda tergantung kondisi pasca operasi. Ia juga mengatakan bila Dewangga masih terbuka untuk bisa menyusul rekan-rekannya di UIE tempat TC atau di Qatar nanti saat Piala Asia U23 2024 dimulai. Sebelumnya di laman resmi PSIS, Dewangga sempat mengutarakan perasaan akan lapang dada jika gagal memperkuat Timnas Indonesia U23. Harapannya Dewangga bisa recovery lebih cepat agar dapat segera bergabung dengan skuad Garuda Muda dan menambah kekuatan Timnas. Pelatih asal Korea Selatan Jong Song-chon menyoroti cara kerja Sintayong bersama Timnas Indonesia. Ia mengingatkan Sintayong agar tidak selalu mengandalkan para pemain keturunan. Meski hal tersebut baik, namun menurutnya itu hanya menjadi solusi jangka pendek. Menurutnya, pembinaan pemain usia muda serta kejuaraan nasional tetap harus dianggap menjadi fondasi yang berkelanjutan. Jong Song-chon sendiri merupakan pelatih yang sudah cukup sering berhadapan dengan Sintayong saat masih berkarir di Korea Selatan selama periode 1997 hingga 2001.
Sementara itu, Jong juga berbicara mengenai turunnya performa timnas Vietnam. Ia mengakui The Golden Stars memang tak segarang saat masih ditangani oleh Park Hang-seo. Baginya, Vietnam kuat bukan hanya berkat kemampuan kepemimpinan Park Hang-seo yang luar biasa, tetapi karena keberanian menjalankan tim yang sesuai dengan prinsip. Maka dari itu, Sintayong dinilai bisa menerapkan prinsip kuat dengan mengandalkan pemain lokal yang berkombinasi dengan pemain keturunan. Media Vietnam kembali membuat heboh pecinta sepak bola Indonesia. Rivalitas dua negara ASEAN yang baru saja bentrok di Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini memang membuat Vietnam kerap menyindir atau sekedar mengomentari perkembangan sepak bola Indonesia. Vietnam yang kini tak segarang dulu mulai menguliti proses naturalisasi dari timnas Indonesia. Aktifnya proses naturalisasi membuat drama dari pemain lokal yang kemarin keluar dari mulut pemain PSBS Biak, Muhammad Tahir. Drama kecil tersebut membuat media Vietnam menggoreng timnas Indonesia. Media Vietnam Total 24/7 mengunggah postingan di Facebook dengan desain Muhammad Tahir yang mengkritik proses naturalisasi skuad Garuda. Total 24/7 menambahkan caption, drama isu naturalisasi sudah memecah bola sepak bola Indonesia. Namun ada yang keliru dalam postingan tersebut, yakni dengan memasangkan bendera Belanda pada pemain timnas Rizky Ridho. Pasalnya, Rizky Ridho merupakan pemain murni kelahiran Indonesia. Hal ini pun langsung menjadi buah bibir supporter skuad Garuda. Sebagaimana diketahui sebelumnya, salah satu media Cina memberikan apresiasi atas peningkatan ranking FIFA timnas Indonesia. Mereka bahkan tak ragu menyebut pasukan Sintayong sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Kekuatan Indonesia yang sudah melambung tinggi dinilai hanya butuh waktu beberapa tahun saja untuk bisa menjadi raja baru di Asia Tenggara bak roket. Penilaian tersebut pun mendapat sorotan langsung dari negara tetangga, Malaysia. Salah satu media Malaysia, semuanya bola.com, seakan sepakat dengan predikat Indonesia sebagai raja baru sepak bola Asia Tenggara. Mereka menilai proyek naturalisasi sangat berpengaruh besar dalam peningkatan permainan dari skuad Garuda. Lebih lanjut, pemain keturunan berskala besar yang dimiliki timnas Indonesia terlihat jelas membawa dampak positif bagi sepak bola Indonesia saat ini, khususnya di Asia Tenggara. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia asal Belanda yakni Kelvin Verdong mengungkapkan alasan dirinya terima tawaran timnas Indonesia. Diketahui Kelvin Verdong yang punya garis keturunan Aceh dari sang ayah tanpa ragu menerima tawaran Sintayong untuk tampil bagi timnas Indonesia, padahal saat ini ia masih dalam level tertinggi di kompetisi Eropa. Kelvin Verdong bahkan sangat bersemangat melihat perkembangan dari timnas Indonesia. Ia pun berharap bisa bermain di Piala Dunia 2026 bersama skuad Garuda nantinya. Jika proses naturalisasi rampung, Kelvin Verdong diproyeksikan bisa tampil untuk timnas Indonesia saat melakoni laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang. Kabar cukup baik datang dari salah satu pemain timnas Indonesia senior dan timnas Indonesia U23, yakni Elkan Bagot. Dikabarkan bek jangkung keturunan Inggris tersebut kini dilaporkan sudah pulih dari cederanya. Pulihnya Elkan Bagot dari cedera yang dideritanya memunculkan rumor bahwa dirinya akan turut bergabung dengan timnas Indonesia U23 jelang Piala Asia U23 nanti. Namun sepertinya rumor tersebut masih jauh dari kenyataan. Melansir dari Bolton News, pelatih klub Bristol Rovers FC, Matt Taylor, menyebutkan bahwa Elkan Bagot masih memerlukan masa pemulihan cedera lebih lama lagi kendati kondisinya sudah siap bermain. Matt Taylor juga menyebut bahwa Elkan Bagot kemungkinan kecil akan dilepas ke timnas Indonesia U23 dikarenakan tenaganya masih diperlukan oleh klubnya. Lebih lanjut lagi, ajang Piala Asia U23 memang bukanlah termasuk agenda resmi dalam kalender FIFA karena hanya sebatas kompetisi kelompok umur. Hal inilah yang membuat pihak klub tidak diwajibkan melepas pemainnya ke tim nasional.